peran kita sebagai orang ahli masjid, peran kita sebagai orang yang sudah terbiasa majelis taklim. Makanya apabila terjadi suatu kemungkaran, terjadi kemaksiatan, maka di sini kita wajib untuk merubah daripada kemaksiatan tadi, agar para pelaku maksiat tadi berhenti daripada kemaksiatannya dan kembali taubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai umat akhir zaman ini diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar oleh Allah? Li'anna Allah taala mad'a hadhil ummata bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji, memuliakan ini umat, ini disebabkan amar ma'ruf nahi munkar. Disebabkan karena dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Walau aman al-kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ini merupakan satu pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam memuliakan umat akhir zaman, di dalam memuji umat akhir zaman dengan firman-Nya, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia. Dengan tujuan apa? Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Makanya pernyataan Allah lagi, seandainya ahli kitab ini mau, maka itu lebih baik bagi mereka. Tapi dari mereka itu termasuk ada orang-orang beriman, tapi kebanyakan mereka ini adalah orang-orang fasik. Wa yuqalu ma'nahu kuntum maktubina fil lauhil mahfuz, bahwasanya yang dimaksud dengan kata kuntum ini adalah kalian semua ini sudah termaktub, ditulis di lauhil mahfuz, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan sebagai apa? Ditakdirkan sebagai umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik, yang dimana umat yang terbaik ini punya tugas sebagaimana tugas Nabi dan Rasul. Apa tugas Nabi dan Rasul? Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maksudnya sini ukhrijat linnas, yakni akhrajakumullahu ta'ala li ajlin nasi ta'muru bil ma'ruf. Yang dimaksud di sini adalah bahwasanya sudah ditulis oleh Allah di mahfuz sana sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuk manusia. Dengan tujuan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat akhir zaman ini agar kita melaksanakan tugasnya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yakni likai ya'muru bit ta'ati wa tanhau 'anil munkar. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan mencegah manusia daripada yang namanya kemaksiatannya. Yakni yamnauna 'alal ma'asi, bagaimana supaya mencegah ahli maksiat minal maksiati, daripada yang namanya kemaksiatan. Karena kalau kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi ini, kita nggak dakwah, Pak, nggak mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti semakin hari akan semakin habis orang yang taat kepada Allah. Semakin hari masjid akan semakin sepi. Semakin hari majelis taklim akan semakin ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang saling ingat mengingatkan. Makanya kan pernyataan Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Makanya orang beriman semakin diperingatkan dia semakin taat. Semakin diperingatkan dia semakin taat. Ya. Sehingga kalau dalam kehidupan ini enggak kita saling mengingatkan, maka semakin hari kita akan semakin lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita ini, Pak, ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Maka kalau kita tidak membawa pengaruh, maka kita yang akan dipengaruhi. Kalau kita tidak membawa pengaruh yang baik, maka pengaruh yang buruk akan datang kepada kita. Bahkan pengaruh itu akan datang kepada keluarga kita, datang kepada anak kita, datang kepada istri kita. Sehingga walaupun kita ahli pengajian, kita ahli taklim, ahli masjid, bisa jadi di rumah tangga kita itu akan dipengaruhi daripada suasana-suasana yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, tugas kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang tugasnya diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi sebelum kita lahir sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya kita ini takdirkan umat akhir zaman, umat Nabi yang kerjanya sama dengan Nabi. Apa kerja Nabi? Kerja Nabi ini dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Makanya yang namanya dakwah, Pak, ini punya pengaruh sangat luar biasa. Pengaruhnya kepada siapa? Yang pertama, pengaruhnya kepada yang dakwah itu sendiri. Maka kita harus paham mana yang disebut dakwah, apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang namanya taklim, apa yang namanya khutbah. Kalau taklim ini harus orang alim, orang berilmu. Kenapa? Mengajarkan ilmu. Kalau khutbah ini harus orang yang wawasan luas untuk ceramah. Karena kalau nggak wawasan luas, nggak biasa ngomong, nggak pintar ngomong, nanti bisa-bisa nggak bisa ngomong di depan orang. Lah kalau amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf ini bisa dilakukan di mana saja. Ana mempengaruhi orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Tabligh, apa tabligh? Tabligh itu menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan pesan Allah dan pesan Rasul. Apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasul, itu kita sampaikan. Makanya kalau menyampaikan, Pak, yang jelas apa yang kita dengar. Kita dari pengajian, kita dengar pentingnya sholat berjamaah, kita pulang ketemu keluarga, ketemu teman, kita sampaikan apa yang kita dapat dari masjid. Boleh jadi, Pak, saya tadi dari masjid ikut taklim, dan taklim tadi bicara tentang pentingnya sholat berjamaah. Yuk sama-sama yuk kita sholat berjamaah, kita makmurkan masjid kita. Karena kelihatannya masjid kita ini semakin hari semakin sepi. Anak muda jarang yang di masjid. Yang di masjid sudah tua-tua, itu pun gak betah lama. Perlu kita sampaikan yang demikian. Kenapa? Ini kewajiban kita menyampaikan. Makanya Rasulullah SAW di saat haji wada dengan pidato yang sangat panjang, di antaranya pidato Nabi, falyuballigh minkum syahid al-ghaib, yang datang pada hari ini punya kewajiban menyampaikan kepada yang tidak datang. Makanya pada saat itu, Pak, kita nggak datang, Pak. Yang datang siapa? Yang datang para sahabat Nabi. Sehingga setelah haji wada, para sahabat Nabi ini paham, sehingga mereka bertebaran ke seluruh alam. Ada yang ke Turki, ada yang ke Yaman, ada yang ke Cina. Seluruh alam bertebaran. Tujuannya apa? Tujuannya menyampaikan pesan daripada Rasulullah SAW yang berupa agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ada yang sampai nggak pulang. Ada yang berangkat anaknya masih kecil, pulang-pulang anaknya sudah tua, ada.
sahabat semacam itu. Bahkan kuburan sahabat ini bertebaran di mana-mana seluruh dunia. Tujuannya apa? Menyampaikan kepada yang belum datang. Siapa yang belum datang? Ya termasuk kita. Lah kita walaupun nggak datang pada haji wada, tapi ternyata pesan Rasulullah SAW sampai juga kepada kita. Lewat siapa? Yang jelas lewat orang-orang yang mau berjuang kurban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agama sampai ke Indonesia ini, Pak, ini karena ada yang korban. Ada yang siap meninggalkan keluarganya. Memang kalau dalam sejarah dikatakan bahwasanya yang membawa Islam ke Indonesia ini kan pedagang dari Gujarat. Itu dalam sejarah dulu waktu saya masih SD diajarkan seperti itu. Tapi pada dasarnya, Pak, yang bawa Islam ke Indonesia ini bukan pedagang, tapi dai, pejuang agama Allah. Kenapa? Karena kok seandainya mereka pedagang, maka tinggalannya pasar di mana-mana. Karena mereka itu pejuang agama Allah, dai, orang yang siap korban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke Indonesia. Tujuannya apa? Menyampaikan agama. Bagaimana orang Indonesia kenal kepada Allah, kenal siapa yang menciptakan, kenal siapa yang memberi rezeki. Dan adapun untuk keperluan sehari-harinya mereka sambil berdagang. Artinya apa? Mereka dakwah sambil berdagang, bukan dagang sambil dakwah. Beda kan? Kalau dakwah sambil dagang, maka dagangnya hanya sambilan saja. Kenapa dia dagang? Agar supaya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari tidak menggantungkan kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain untuk dakwanya. Makanya mereka berdagang. Jadi mereka itu dai, bukan pedagang. Lah kalau sampai mereka berdagang sambil berdakwah, yang jelas tujuan utamanya dagang. Nanti kalau ada waktu baru dakwah. Lah kalau dagangannya rame melulu, yang jelas nggak akan dakwah-dakwah. Kenapa? Karena tujuannya dagang sambil berdakwah. Tapi kalau tujuannya berdakwah sambil berdagang, maka tujuan pokok utamanya adalah berdakwah. Dan adapun dagang sebagai sampingan, kalau sudah ada untuk keperluan sehari-hari, yaitu dagangnya perek dulu dah. Kita lanjutkan dakwah, memikirkan manusia agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.